Angkatan aku banyak banget soalnya. Artinya apa? Sulit atau Sulit, Pak. Tesnya juga banyak banget sekarang. banyak banget? Yang daftar berapa? Kamu tahu nggak yang daftar? Yang daftar berapa ya? Coba. Kalau yang daftar ada 41.982. Oke, Sania, kamu ada kalkulator di situ? Ada. 275 dibagi ini berapa persen? 41.000 sekian. 41.982. Cuma 0,6%. 0,6%. Nah, kalian dulu tahun berapa kamu masuk PKN Sania? Aku masuk tahun 2018. Berapa mahasiswa yang diterima? Apa ya totalnya? 7.000 berapa? 7.000 berapa ya? Aku lupa detailnya penerima. Oke, anggap aja 7.000. Ya. Yang daftar berapa? Berapa ratus ribu? Ada yang tahu berapa? 100 berapa ribu yang daftar? Kalau yang daftar 277.402. Pas tahun aku. 200.000 ya? 277.000. Oke, 277. Kamu bagikan ya, yang tadi 70. 7.000 ya? 7.000. Dibagi dengan 277. Kamunya? 2,52%. 2,52. Oke. 2,5 sama 0,6 besaran mana? 2,52. 2,52. Nah, artinya apa? Kalian 2,52 dari 100 yang keterima 2 sampai 3 ya. Begitu ya. Kalau persen kan gitu logikanya kan? Iya. Yang sekarang dari 100 yang keterima 0,6. Kurang dari 1. Kurang dari 1 ya. Jadi 200 baru 1 itu. 200 orang. Artinya lebih berat sekarang ya. Rasanya harus bersyukur ya, Nailufar ya, dan kawan-kawan. Bersyukur bahwa pada waktu penerimaan kalian itu banyak. Coba kalau waktu penerimaan kalian cuma 275, jangan-jangan nggak masuk kalian ya. Ya jangan-jangan ya, walaupun saya tidak ini ya, Sania sih pintar ya, cerdas gitu ya. Tapi bisa jadi waktu penerimaan ada yang lebih cerdas, kalian nggak termasuk. Iya. Sayang banget. Ada tes fisiknya juga kalau sekarang kan, kalau pas aku nggak ada. Nah, benar waktu Sania waktu itu nggak ada. Sekarang, lebih berat lagi, ada interview lagi, ada wawancara. Ada interview sama tes fisik. Iya, panjang banget itu. Wah, jadi kedokteran kesehatan dan sebagainya. Banyak sekali nih tesnya. Saya juga kaget. Waduh, kalau saya waktu itu masuk pada saat zaman segini bisa jadi saya nggak lulus Stan ya. Susah banget. Kalian bersyukur ya bahwa kalian bisa diterima di PKN Stan dan nanti lulus kalian dicarikan pekerjaan ya Sania ya dan kawan-kawan. Iya, langsung. Nggak usah susah-susah ngelamar kerjaan udah diberikan. Ya. Ya itu ya. Jadi kebijakan sekarang dibikin 275, cuma sedikit. Prosesnya bagaimana? Panjang, ada banyak macam-macam tes. Ini adalah kebijakan ya, Sani ya, contoh dari kebijakan. Jadi policy, namanya kebijakannya. Maka kebijakan itu berubah-ubah ya, Sani ya. Iya. Jadi tahun depan berubah lagi, bisa jadi. Tambah mahasiswanya nggak tahu juga kita ya. Sekarang nanti ada sistem asrama juga ya, bagi yang diterima. Ya kalian nggak usah iri ya. Wah enak ya sekarang yang penerima sekarang D4 langsung, kemudian sistemnya asrama, jadi nggak usah kos gitu ya. Nah, tapi kan masuknya susah sekali begitu ya. Iya, asrama juga nggak muat kalau yang masuk kita Pak, kebanyakan. Nggak muat, mau ditaruh di mana masa namanya ya, mau dipaksain nggak muat juga ya. Semangat ya Sania, nanti kalau ada D4 kamu ikut masuk ya Sania ya, dan kamu. Amin Pak kalau itu Pak. Nanti kalau mudah-mudahan D4 saya sih rencana mau asramakan juga. Bisa gitu. Nanti yang D4 yang alih program, kalau kalian alih program ya nanti ya. Baik, terima kasih ya Sania ya atas. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Ini kontrol atas kebijakan terakhir ya, prinsip terakhir. Ini merupakan upaya agar kebijakan dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Jadi bentuk kontrol kebijakan ini berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Jadi pengendalian ya ini sebenarnya ya. Nah ini
Kontrol kebijakan, partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Artinya melibatkan ya masyarakat. Dan seterusnya. Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Prinsip kontrol kebijakan dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus. Misalnya ya, dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan mulai dari penyusunan program, pelaksanaan program, sampai dengan pelaporan. Baik, selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi? Silakan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Nah, siapa ini? Rezaki, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Tadi kan Bapak udah jelasin tentang nilai dan prinsip dari anti korupsi. Nah, apakah dengan nilai dan prinsip tersebut diterapkan itu dapat mengantisipasi serta menghilangkan korupsi dari segala aspek, Pak? Apakah dengan menerapkan nilai dan prinsip tersebut tidak sama sekali ada walaupun kecil nilai korupsi tersebut? Oke. Ini siapa tadi yang tanya? Kok nggak kelihatan di wajah ya? Sebentar ya, mohon maaf ya. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip ini setidak-tidaknya bisa mengeliminasi ya. Karena faktor korupsi ini kan banyak sekali ya. Kalau yang tadi diutarakan dua itu faktor utama ya, dari internal maupun eksternal. Kalau orang tahu tentang nilai anti korupsi, ini tanpa memandang agama apapun ya, tanpa memandang suku bangsa apapun, dia tentu akan menghindari ya. Oh ini korupsi, ini nggak baik, ini nggak boleh gitu ya. Nah, jadi ini memang tidak ada jaminan bahwa kalau itu diterapkan nggak akan ada korupsi sama sekali atau 100% ya, bahwa itu tidak akan korupsi ya. Tapi setidak-tidaknya dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi, seorang itu akan takut ya, akan korupsi itu sadar, iya ini korupsi, ini nggak boleh nih. Dia akan menghindari ya perbuatan itu. Terus kalau dia sendirian, kalau ada prinsip, dia kewalahan, akan melawan arus. Sementara dari luar, godaannya besar. Di luar nggak transparan, di luar nggak akuntabel, di luar nggak wajar, di luar kebijakannya pro korupsi, di luar kontrolnya nggak ada. Nah, sehingga mereka kalau sendirian nanti godaannya berat, jadi ikut-ikutan karena oportunitas ya. Kalau kita ke teori yang lain, oportunitasnya banyak ini Pak. Kita udah berusaha ini, ternyata dari luar tetap aja korupsi. Akhirnya mereka ikut-ikutan juga ya. Contoh ini ya, kalau di jalan raya ya, ada lampu merah ya. Lampu merah ini awalnya orang pada takut untuk menyeberang karena harusnya berhenti. Tapi ada yang ikut ini ya. Nah, akhirnya semuanya ikut-ikutan, jadi dianggap lampu merah nggak ada. Atau ada forbidden ya, forbidden itu nggak boleh parkir di situ, nggak boleh berhenti di situ. Atau dia nggak boleh melawan arus. Nah, melawan arus yang sering saya lihat motor ini ya. Nah, melawan arus harusnya bukan ini, harusnya nggak boleh itu, cuma satu arah kok jadinya nyelonong ya. Nah, sehingga dia ini. Makanya perlu ya, selain nilai-nilai anti korupsi itu prinsip anti korupsi juga dikembangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat sistem itu juga terjaga. Karena pencegahan korupsi itu intinya ada dua ya, orangnya digarap, sistemnya juga diperbaiki. Dengan orangnya dikasih, kamu jangan korupsi, nggak dikasih makan. Gimana dia bisa makan kalau nggak dikasih ini ya, nggak dikasih tempat ini ya, termasuk PPKM ya. Saya kalau ada PPKM seperti ini, kemudian mereka nggak diberi tunjangan itu, waduh sedihnya minta ampun ya. Jadi adik saya itu kena PHK ya, gara-gara pandemi ini ya. Nah itu, dan itu kalau nggak ada istilahnya pemasukan, mereka makan terus, dari mana mereka dapat ini ya, bisa makan ya. Sementara nggak ada perhatian dari pemerintah misalkan ya, sehingga mereka ya mau nggak mau melakukan hal apa saja ya supaya bisa makan. Itu ya. Tadi siapa tadi yang tanya tadi? Saya Pak Zaki. Oh nggak muncul ya? Siapa ini? Hadir, Pak. Nanti nomor absen berapa? 30, Pak. Oh 30 ya. Oke. Reza ya? Kok Reza bukan ya? Zaki ya. Zaki Fauzan ya? Iya, Pak. Enggak bisa menjawab ya Zaki? Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada saya akan menampilkan sedikit ya. Ini masih jam 12.58. Nanti saya minta waktu ya sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk mengganti break tadi ya, sedikit aja ya. Kita akan belajar integritas dari para tokoh bangsa ya. Nah, siapa tahu di antara tokoh ini ada yang keluar ya nanti waktu ujian ya. Apakah sudah bisa dilihat di layar? Sudah, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Ini kita belajar dari para tokoh bangsa yang sudah meninggal ya. Kenapa sudah meninggal? Karena dia sudah terbukti. Kenapa kok nggak sekarang gitu ya? Takutnya gini, sekarang dia dijadikan model anti korupsi, tapi ternyata pada berjalannya waktu dia korupsi. Ingat Angelina Sondak? Ada yang tahu Angelina Sondak? Itu adalah putri Indonesia anti korupsi yang dinobatkan KPK ya. Waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah ya, beliau dinobatkan ya. 2 tahun berikutnya 2008 kalau nggak salah waktu dia jadi anggota DPR, nah dia korupsi ya, ditangkap KPK. Nah, sehingga penobatannya dibatalkan ya, atau dianggap tidak ada lagi penobatan anti korupsi oleh beliau ya. Jadi penghargaannya jadi dicabut. Jadi kalau seorang melakukan korupsi yang tadinya dianggap sebagai model anti korupsi, itu biasanya penghargaannya akan dicabut ya oleh yang memberi penghargaan. Jadi dianggap tidak menghargai penghargaan tersebut, intinya begitu ya. Udah dihargai, malah dia mengkhianati ya. Nah, itu yang terjadi ya, sehingga di sini tokoh-tokoh yang ditampilkan sudah meninggal semua ya, karena dia nggak mungkin akan kembali lagi ke dunia ya, nanti kalau di akhirat urusan kepada Tuhan lah ya. Tapi yang jelas mereka mungkin nama yang baik ya. Saya sih ini ya, tokoh-tokoh ini ya mudah-mudahan masuk surga semua ya. Mudah-mudahan ini harapan ya, karena mereka terbukti punya integritas yang bagus ya, yang bisa patut kita teladani ya. Baik, ini ada gambar ini ya, culture of corruption ya. Culture of corruption itu budaya ya, tapi saya nggak membahas ini, artinya di Indonesia itu para koruptor itu ternyata nggak bikin efek jerah ya, dia tertawa ya di media massa dan seterusnya ya. Yang tadi kita pelajari ya, ada Cupai Mandi Tankers Kebebil ya, ada 9 nilai tadi. Nah ini tokoh pertama adalah Haji Agus Salim ya. Rania Nasri kenal sama Haji Agus Salim? Tahu, Pak. Nah, ini kakeknya Rania Nasri ya? Nggak tahu saya. Ini dari Sumatera Barat ya. Di mana beliau lahir? Di Kota Gadang. Kota Gadang mana ya? Ya Koto ya, Koto Gadang ya. Dekat sama Rania. Nggak salah iya Pak, nggak beda. Kalau saya bukan di Kota Gadangnya. Tapi di Sumatera Barat ya. Iya. Beliau ini prinsipnya gini ya, Leiden is Legend, memimpin adalah menderita. Yang menarik ya dari kisahnya hidup Salim ini, beliau tidak mendamba istana ya, berdamai dengan kemalahan. Selama jadi Menteri Luar Negeri, tinggal di kontrakan ya, kontrakannya nggak luas juga. Jadi pindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Saya nggak tahu kenapa waktu itu, mungkin karena kondisi keuangan lagi sulit ya, sehingga nggak mendapatkan fasilitas rumah dinas ya. Nah ini nilai yang patut kita teladani ya, kesederhanaan ya, dan seterusnya ya. Ada kerja keras, karena beliau adalah pemimpin adalah menderita, maka dia bekerja keras. Apa yang kedua ini dari Sulawesi Selatan ya, siapa yang dari Sulawesi Selatan ya? Kalian nggak ada ya? Ini beliau bernama Baharudin Lopa ya, dari Bandar ya, Sulawesi Selatan. Menakar dengan pikir dan hati, menolak apapun yang tak masuk dalam takarannya. Jadi manusia kan diciptakan Tuhan punya hati dan punya pikiran ya. Nah, menggunakan hati dan pikiran itu untuk menjadikan sebagai saringan ya. Nah, kalau dia nggak masuk dalam hati dan pikiran ya ditolak, begitu ya. Nah, ini hati yang bersih ya tentunya ya. Nah, kalau hati kalian bersih, pikiran kalian bersih ya, bukan pikiran kotor ya, itu nanti akan muncul ya, muncul sinyal ya, oh ini salah, oh ini benar, ini baik, ini buruk, gitu ya. Ini biografi beliau pernah menjadi Menteri Kehakiman ya, dan dengan masa era Gus Dur ya, atau Abdurrahman Wahid.
Ini kisahnya ya, fasilitas bukan milik pribadi ya. Ini waktu di pasar ya. Ini beliau tidak menggunakan mobil dinas. Beliau hadir ya, naik PT-PT ya. PT-PT itu kayak mobil angkutan umum lah ya. Di Sulawesi ya untuk menghadiri ini ya. Tidak pakai mobil kantor. Padahal mobil kantor ada, tapi dia nggak mau pakai karena itu bukan untuk kepentingan dinas. Kalau mobil kantor hanya untuk dinas. Nah, ini kisah hidupnya juga bukan tega dengan para sahabat ya. Jadi sahabatnya berperkara ya dia tuntut juga ya di muka pengadilannya. Ini nilai yang dijunjung tinggi ya, jujur, tanggung jawab, adil, disiplin dan sebagainya. Ada yang dari Jogja? Ada? Oke, nggak ada ya. Ini adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Beliau adalah Sultan Jogja. Beliau adalah wakil presiden ya. Masa era Abdurrahman, bukan Abdurrahman Wahid ya. Era siapa? Soeharto ya. Nah, ini beliau Sultan, termasuk gubernur ya. Khusus Jogja itu, gubernurnya adalah Sultan. Jadi tidak dipilih oleh rakyat ya. Ada aturan khusus, makanya namanya daerah istimewa. Ini kisah hidupnya ya. Pernah ditilang, tapi dia tetap minta supaya ditilang ya oleh polisi. Sorry ya. Bugeng Iman Santoso, ini adalah mantan Kapolri ya, pantang terima pemberian karena jabatannya. Ini dijadikan sosok yang paling fenomenal di tubuh kepolisian ya, paling berintegritas selama dalam sejarah. Gus Dur itu bilang begini ya, polisi itu hanya 3 yang jujur ya. Menurut Gus Dur ini ya, Gus Dur itu kan suka ini ya, bukan bercanda ya, dalam artian beliau itu mengkritisi tapi tajam ya. Jadi polisi itu hanya 3 yang jujur. Pertama adalah Bugeng ya, yang kedua adalah polisi tidur, yang ketiga adalah patung polisi, katanya begitu ya. Berarti selain itu ya nggak ada yang jujur menurut Gus Dur ya. Ini saya menyampaikan Gus Dur ya. Jadi, tapi sekarang banyak ya tokoh-tokoh kepolisian yang sangat saya hormati ya, mantan kolega saya ya, teman-teman di KPK itu polisi-polisinya itu banyak yang berintegritas ya dan menjaga kejujuran. Ini beliau ya, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, sempat jadi kepala jabatan imigrasi ya. Waktu jadi kepala jabatan imigrasi itu minta supaya istrinya tidak jual bunga ya, kembang, ditutup ya, supaya dia nggak conflict of interest. Kemudian waktu di Medan ya, yang dari Medan siapa tadi ya, Uli ya, Sumatera Utara. Beliau sempat jadi Kapolda ya, di sana dikasih ini ya, rumahnya dikasih perabotan mewah ya, sama Bugeng diminta dikembalikan. Siapa yang ngasih perabotan mewah segala ini ya? Ada sofa bagus ya, ada almari es, ada freezer ya, ada TV yang bagus, macam-macam ya. Terus diketahui ya, ternyata yang memberi adalah bandar judi ya, yang ada di Medan sana ya. Suruh kembalikan. Ini apa-apaan ini? Kalau nggak dikembalikan nanti saya nggak akan tempati rumah ini ya. Saya mending tinggal aja di hotel yang murah, yang nggak berbintang gitu ya. Nah, akhirnya ini ya, setelah diketahui ininya, anak buahnya mencari tahu siapa yang memberi itu, ternyata malah bandar judi itu ya. Malah akhirnya, kalau kamu masih berjudi, saya akan tangkap kamu gitu ya. Nah, akhirnya kalau ininya tetap ini ya, ternyata untuk menyuap ya, supaya nanti judinya itu diamankan ya oleh polisi begitu ya. Jadi supaya dikasih fasilitas. Coba kalau dia menerima ya, menerima fasilitas mewah tadi ya, ada sofa, ada almari, ada yang ini, ada yang freezer, ada TV dan seterusnya ya, elektronik yang lain. Kalau dia terima, dia akan balas budi ya. Ya udah, judinya akan langgeng ya, nggak akan ditangkap-tangkap. Makanya hukum bagus ya, ditolak saja ini. Kalau masih ini akan ditindak ya. Nah, kalau berjudi ya, itu kan melanggar hukum. Ini nilai yang patut kita teladani ya, jujur, dan berani, dan adil. Jadi harus berani ya, kalian juga harus berani ya. Yang berikutnya adalah Ki Hajar Dewantara ya. Jadi lebih baik ini ya,
tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia. Koruptor itu bergelimang harta ya, uangnya banyak. Tapi saya yakin dia nggak akan bahagia ya, karena uangnya bukan dari yang halal ya, bukan dari yang berkah. Jadi ini kata-kata dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, beliau adalah cucu dari Paku Alam III ya. Jadi Kesultanan Jogja itu kan dibagi menjadi Paku Alaman dan ini ya, Paku Alam sama apalagi ya? Ada saya Jundi, coba yang di Solo itu apa? Surakarta itu namanya. Said, Lola, Mataram itu kan dibagi dua ya. Iya, Pak. Apa saja coba, Lola? Aduh, saya lupa, Pak. Kalau gelarnya taunya nama keraton yang Mangkunegaran sama Keraton Surakarta. Itu, Pak. Oke, Mangkunegaran ya sama Surakarta ya. Kalau Paku Alam itu termasuk apa? Yang Mangkunegara atau Surakarta? Saya nggak tahu, tapi intinya ada yang di Jogja, ada yang di Solo ya. Gitu ya, Lola ya. Nah ini kalau kalian ke Jogja atau ke Solo itu ada istana ya. Kalau yang di Jogja terpelihara, saya nggak tahu di Solo kok kenapa saya mencari istana Solo itu kok agak kurang ini ya, Lola ya. Kalau di Jogja itu kan ada istana Jogja ya, gubernur. Kalau di Solo itu ininya nggak tahu kenapa kok beda ya dengan Jogja ya. Baik, Ki Hajar Dewantara ini adalah cucunya Paku Alam III ya, ayahnya bernama Gusti Pangeran Haryo. Jadi darah biru lah ya, intinya belum bangsawan Jawa lah ya. Nah, tapi dia melepaskan gelar ya kebangsawanannya pada usia 40 tahun. Ini beliau mendirikan taman siswa ya. Salah satu kata-kata Ki Hajar Dewantara yang bagus itu adalah Ingarso Suntulodo, Ing Mardio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu adalah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, beliau merayakan menjadi Menteri Pendidikan dengan mie godok ya, mie godok sang menteri. Jadi sederhana sekali. Jadi merayakan tuh nggak pakai ini di hotel atau di restoran mewah ya, cukup mie godok aja ya. Berapa sih mie godok? Saya ini berapa mie godok harga di Karanganyar? 15.000 ya? Sekarang ya? Nggak tahu apakah itu 20 paling ya, paling mahal ya? Iya, Di sana ya, 20 atau 25 ya? Nah, ini kisah ya menteri yang sederhana. Nah, ini beliau berburu perabotan yang murah ya. Jadi beliau nggak mahal-mahal. Kita selanjutnya Muhammad Hatta ya. Rania, Nasli, kamu kenal sama ini Muhammad Hatta? Kenal, Pak. Nah, ini omnya ya, omnya Rania ya. Ini di mana beliau lahir Rania? Muhammad Hatta. Di Bukit Tinggi, Pak. Ini ya. Hmm. Oh, Bukit Tinggi. Kan dekat ya dengan Rania ya. Jadi orang-orang yang sukses ya dari Sumatera Barat ini salah satunya adalah beliau ya, Muhammad Hatta. Ini proklamator ya. Nah, ini kisah hidupnya ya. Beliau mengembalikan uang berobat waktu ke Thailand ya. Sisanya itu disuruh kembalikan. Ini sisanya balikan ke negara. Padahal kalau ini juga nggak tahu juga nggak apa-apa. Anggap aja habis juga nggak diminta ya. Tapi beliau kembalikan. Ini bukan uang saya, ini uang negara. Kisah hidup juga ya. Istrinya waktu itu pengen beli mesin jahit ya. Tapi karena ada sunring ya, ada pengurangan nilai, atau diam aja. Padahal kalau mau sebelum sunring itu istrinya disuruh beli, udah kamu beli aja sekarang karena mau ada sunring misalkan begitu ya, sehingga bisa beli. Tapi karena ini akhirnya nggak diberitahukan. Nah, tahu-tahu ada sunring ya, harganya jadi mahal. Jadi istrinya nggak jadi beli ya. Termasuk mimpi ya, punya sepatu belly ya, nggak kebeli ya sampai akhir hayatnya ya. Bung Hatta sedemikian sederhananya ya. Nah ini salah satu yang dari Sumatera Barat juga. Siapa ini? Ania Nasir ya. Nah Nasir ini, Muhammad Nasir ini lahir juga di Alahan Panjang ya, Solok ya. Ini Sumatera Barat juga ya, Rania ya. Iya, Pak. Nah jadi banyak sekali ya Rania ya. Orang-orang hebat dari Sumatera Baratnya. Nanti Rania adalah salah satunya ya. Tokoh wanita yang hebat dari Sumatera Barat. Nah Rania Nasri, gitu ya. Ini semasa hidupnya ya.
Nah, sampai kemejanya bertambal, padahal ini Perdana Menteri ya. Jadi saking sederhananya ya. Nah, kalau saya Jundis sebenarnya banyak ya. Kalau ini bertambal-tambal ya. Ini kemeja yang waktu dipakai ke luar negeri yang jasnya itu bertambal sampai begitu ya. Karena ya itu aja dipakai. Saking ininya ya, sering dipakai akhirnya bertambal. Ini kisah hidup juga, mau dikasih mobil mewah tapi beliau tolak ya. Bagus ya integritasnya. Nah, Saifuddin Zuhri ini adalah mantan Menteri Agama ya di masa Orde Lama ya, Pak Karno waktu itu ya. Nah, kata-kata beliau menjadi pejabat bukan berarti memanjakan kerabat dan sahabat ya. Kemudian ada lagi ya Saifuddin Zuhri. Ini beliau bapaknya Menteri Agama yang kemarin ya. Saifuddin Zuhri yang sebelum sekarang ya. Yang sekarang siapa ya namanya Menteri Agama sekarang ya? Dulu ada yang namanya Saifuddin Zuhri juga ya, yang Bambang Saifuddin Zuhri kalau nggak salah ya. Kan nggak tahu yang sekarang siapa namanya. Tapi intinya ada Menteri Agama yang masa Pak Jokowi juga dipakai ya oleh Pak Jokowi. Nah, ini adalah ayahnya ya, Saifuddin Zuhri. Ini kisahnya ya, kisah hidupnya. Karena kamu adikku maka nggak saya kasih biaya Abidin ya, haji atas biaya dinas, nggak mau ngasih dia waktu jadi Menteri Agama ya. Ini Syafruddin Prawira Negara, ini adalah mantan Menteri Keuangan ya. Saking ini ya, sebentar, malu itu bila mengambil ya milik orang lain atau mengambil uang negara ya. Saking sederhananya beliau itu sampai jualan sukun goreng ya. Padahal Menteri Keuangan loh ya. Menteri Keuangan itu sampai istrinya jualan sukun goreng ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dan ini R. Suprapto, ini adalah mantan Jaksa Agung ya. Jadi kalau kalian datang ke Jaksa Agung ya, di Gedung Bundar itu ada patungnya ya, patung R. Ini adalah beliau ya. Ini demi keadilan ini ya, dan seterusnya ya. Ini Raden Suprapto. Nah dikasih gelang, bisa ditolak ya, suruh kembalikan. Insinyur Soekarno ini mantan proklamator ya. Jarah diri merana, asalkan negara tetap terjaga. Ini tausik fasilitas negara ya, sejak dia dimakzulkan dari presiden, dikembalikannya semua harta yang bukan miliknya ya ke negara. Ini Widodo Budi Darmo ini adalah mantan Kapolri juga ya ternyata ya. Jadi ada juga ya mantan Kapolri yang lain jadikan teladan ya. Ada imunitas dalam hukum dan seterusnya ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan sebelum ditutup untuk kuliah siang hari ini. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi hari Rabu terakhir ya. Mulai ya. Iya, Pak. Dan saya minta untuk penugasan dikumpulkan sebelum tanggal 18, paling lambat ya, 18 Agustus ya, 2021. Ya Lola, nanti tolong di-collect ya, yang berupa, apa kemarin banner ya, Lola ya? Poster, Pak. Poster ya, oke poster ya. Jadi kalau ada kalian menjiplak dari mana, apa kalian mencontoh dari mana, contohnya itu kalian sebutkan ya sumbernya ya. Kalau kalian create sendiri ya bagus sekali ya. Jadi kalian nggak menjiplak dari siapa-siapa. Itu dari kalian katanya. Kalau kalian dari kitab suci, kalian terjemahkan ya. Kalau itu dalam bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia misalkan ya, atau dari Alkitab bisa saja ya. Nah, nanti disebutkan ya pasal atau ayatnya ya, nama surat dan seterusnya ya. Demikian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.